Halo anak-anakku, apa kabar? Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita supaya menjaga kesehatan kita istirahat yang cukup, makan makanan bergizi. Jangan lupa kalau bepergian memakai masker ya, membawa hand sanitizer ya untuk membersihkan tangan kita dari virus-virus yang mungkin menempel di tangan kita. Ya, kita harus tetap semangat walaupun kita di rumah, kita harus tetap belajar. Nah, anak-anakku, hari ini kita mau belajar dan meneladan Maria dan Elizabeth yang taat dan setia serta rendah hati. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ingatkan supaya yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, hari ini kami hendak belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia, dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladani mereka agar rencanamu dapat terlaksana di dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Hari ini kita akan belajar dari dua tokoh, Maria dan Elizabeth. Nah, ada sikap hidup yang harus kita bersama-sama lihat. Yang pertama adalah ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Ini adalah nilai-nilai yang harus kita miliki. Maka kita juga harus berusaha untuk apa? Untuk mengembangkan ini. Karena ini adalah sebagai modal untuk hidup kita di dalam meraih kebahagiaan dan memampukan kita untuk sanggup menapaki lika-liku hidup ya, atau sanggup memanggul salib yang setiap hari kita pikul ya. Sebagai pelajar tentu kita banyak memikul salib kita ya. Kita harus mengorbankan banyak waktu kita untuk belajar ya, mengorbankan kesenangan-kesenangan kita ya untuk mengembangkan diri kita. Nah, anak-anakku, kita bisa belajar dari Maria dan Elizabeth. Mereka adalah dua tokoh wanita yang sangat luar biasa. Kita akan belajar dari mereka. Keteladanan Maria dan Elizabeth adalah tawaran nilai bagi manusia yang berlaku sepanjang segala masa dalam mengimani Allah. Maria dan Elizabeth adalah dua pribadi yang sama seperti kita, yang mendambakan juga kebahagiaan. Sikap iman Maria dan Elizabeth tampak dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hatinya. Mereka rela menanggung kedukaan sebagai konsekuensi yang harus mereka tanggung ya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Jawaban Maria atas kabar malaikat Gabriel menanggung resiko yang berat. Dia dikucilkan, yang mungkin dihina, yang mungkin ditinggalkan oleh Yusuf tunangannya. Kesedihan dan kedukaan ia simpan di dalam hatinya karena ia yakin rencana Allah akan terlaksana dalam dirinya. Demikian pula dengan Elizabeth, ia sabar, taat, dan setia kepada rencana Allah. Kemandulan yang dituduhkan kepadanya membuat hatinya terluka, tetapi tetap yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan akan terlaksana di dalam dirinya. Kedua tokoh perempuan dalam perjanjian baru ini kiranya menggugah kita semua untuk kerap terpengaruh oleh arus budaya dan zaman, dan kerap membelokkan iman kita ke arah yang tidak sejalan dengan rencana Allah.
Maka kedua tokoh ini, Maria dan Elizabeth, dapat kita jadikan teladan dalam ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam menanggapi kehendak Allah. Anak-anakku, kita sebagai pengikut Kristus harus kembali meneladani mereka yang telah menunjukkan ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Maria dan Elizabeth. Elizabeth sebagai perempuan Yahudi tentu merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Bagi perempuan Yahudi, kemandulan merupakan aib yang menempatkan perempuan pada kehinaan. Derita Elizabeth makin bertambah ketika ia semakin tua. Tetapi Elizabeth dan Zakaria tidak pernah putus asa, berdoa dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang merupakan sikap hidup mereka. Secara manusiawi, kondisi dan usia Elizabeth tidak mungkin untuk mengandung dan melahirkan seorang anak. Tetapi apa yang tidak mungkin secara manusiawi menjadi nyata bagi Allah. Kabar sukacita yang tidak terukur oleh kemampuan kemanusiaannya membuat Zakaria bisu. Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak, membuktikan bahwa Allah berkenan kepadanya. Elizabeth yang menanggung aib kemandulan, kehinaan, dan penderitaan diangkat oleh Allah sebagai perempuan pilihan. Hal serupa juga dialami Maria ketika Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Tuhan, dari malaikat Gabriel dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Hal ini menunjukkan sikap iman, ketaatan, dan kerendahan hati Maria. Anak-anakku, kita akan mendengarkan kisah Maria menerima kabar gembira yang diceritakan dalam Injil Lukas. Saya bacakan, anak-anakku bisa mendengarkan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesudahnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, anak-anakku, itulah kisah bagaimana Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel yang menunjukkan sikap iman Maria yang mengatakan, "Sesungguhnya aku hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, anak-anakku, untuk memperdalam pembelajaran kita, silakan kerjakan di buku untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Pertama, siapa nama suami Elizabeth? Siapa tadi yang bisu? Ya, karena apa? Karena pertama-tama tidak percaya bahwa Elizabeth akan mengandung. Kemudian yang kedua, bagi perempuan Yahudi, aib apa yang dialami oleh Elizabeth? Nah, pertanyaan nomor 3, tuliskan sikap iman Maria dan Elizabeth yang patut kita teladani. Ada 3 tadi, apa saja? Oke. Terus yang keempat, siapa nama malaikat yang memberi kabar kepada Maria? Sangat mudah sekali. Yang 5, apa yang dikatakan Maria sebelum malaikat meninggalkannya? Apa tadi? Nah, anak-anakku silakan kelima ini dikerjakan di buku ya. Saya harap pembelajaran hari ini bisa membantu kita untuk meneladani Maria dan Elizabeth dalam menanggapi apa yang diwartakan oleh Tuhan. Ya, sebagai pengikut Kristus, kita harus juga setia dan taat serta rendah hati. Nah, anak-anakku, kita akhiri pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Nah, nanti ini setelah selesai dikumpulkan ke Bapak Ibu guru ya. Nah, anak-anakku, kita siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk meneladani Maria dan Elizabeth yang taat, setia dan rendah hati. Ajarlah kami untuk meneladani mereka agar rencanamu dapat terlaksana dalam diri kami dan semua orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, terima kasih hari ini sudah belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Untuk yang belum subscribe, sekali lagi silakan tekan tombol subscribe. Jangan lupa ya, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap setia dalam pembelajaran kita supaya kita dapat terus menambah ilmu kita. Nah, anak-anak, sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa, berpasrah kepada Tuhan. Anak-anakku, sampai ketemu ya. Bye-bye. God bless you.